Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di waktu sahur ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan juga selalu memberikan kita nikmat iman dan juga Islam. Nah, ikhwan dan akhwat, di sesi kali ini di waktu sahur seperti biasa kami hadir dalam program Sahur Bersama Tokoh. Dan sahur kali ini kita berada di kediaman salah seorang tokoh. Beliau bernama Rusdi Hussein, atau yang lebih kita kenal, beliau adalah salah seorang sejarawan. Tapi sebenarnya beliau pendidikannya adalah seorang dokter. Bagaimana ceritanya beliau bisa terjun ke dunia sejarah, dan saya saat ini berada di kediaman beliau di Lakeside, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya dokter atau Pak Rusdi aja? Ya, kebanyakan orang panggil saya nama saya aja, Rusdi saja. Ya betul, memang pendidikan saya S1 saya itu dokter. Saya selesai sampai S3 gitu. Tahun 72 sebagai dokter. Kemudian saya sempat mengambil keahlian untuk farmakologi, ilmu khasiat obat. Tapi dalam perjalanan hidup manusia kan boleh memilih. Tapi Tuhan yang nentuin. Alhasil sampailah saya di satu zaman di mana ketertarikan saya kepada ilmu sejarah. Saya ikut pendidikan tahun 99, ya tahun 2000 lah. S2 di waktu itu namanya masih Fakultas Sastra. Fakultas Sastra jurusan sejarah UI. Ini yang di Salemba ya? Enggak, sudah di Depok. Oh, udah di Depok. Tapi kemudian ada perkembangan baru kalau didirikan Fakultas Ilmu Budaya. Jadi ketika saya selesai S2, saya ada kesempatan untuk melanjutkan S3. Itu sudah Fakultas Ilmu Budaya, tapi sama jurusannya adalah ilmu sejarah. Banyak orang bertanya satu pertanyaan klasik sebetulnya, kenapa saya berpindah profesi dari dokter kemudian menjadi seorang sejarawan? Sebetulnya sih enggak ya. Ada latar belakang. Apa latar belakang? Jadi kalau zamannya saya masih sebagai dokter, kalau saya praktek itu ya, pasien datang, selamat sore dok, silakan duduk, ya kan. Biasanya kan kita berbincang-bincang. Tapi bagi seorang dokter itu dia melakukan tanya jawab, anamnesa namanya. Ingin mengetahui nih, ya kenapa si fulan ini datang gitu kepada dokter. Pasti dia membutuhkan satu pertolongan, ada harapan dia maksud. Mungkin juga dia udah berusaha untuk mengobati penyakitnya, tapi dia kagak berhasil, jadi dia datang ke dokter. Apa yang dia lakukan adalah cerita sejarah tentang penyakit yang dialami. Sedikit banyak kurang lebih nanti dia bercerita. Tentu arah ceritanya kan biasanya kacau. Mertua diceritain, ya kan, tetangganya diceritain, kadang-kadang anjing tetangga juga diceritain begitu. Jadi si dokter berusaha mengarahkan sehingga ceritanya itu menjadi teratur, menjadi bisa dimanfaatkan oleh si dokter. Biasanya si dokter mestinya tuh sudah 60% dari cerita si pasien dia sudah menduga kira-kira penyakitnya ini nih, ya gitu. Ini penting untuk membuat diagnosa, karena si pasien mengharapkan dukungan dokter itu membantu masalah kesehatan yang dia hadapi, apapun juga penyakitnya. Dan tentu saya dokter akan membuat keputusan-keputusan berupa
tindakan yang dilakukan, nasihat-nasihat yang disampaikan. Ya kurang lebih karena misalnya yang ekstrim, waduh, bapak ini kelihatannya udah nggak boleh ngerokok karena penyakit bapak bersakut dengan obat. Dia biasanya akan berusaha mempengaruhi si dokter juga. Dok, dikit ya boleh nggak dok gitu ya. Jadi bagaikan seorang dokter itu adalah seorang sejarawan, ingin mengetahui bagaimana sejarah penyakitnya dari si pasien. Di dalam ilmu kesehatan WHO ya, ada 3 persoalan kesehatan itu: kesehatan fisik, kesehatan rohani ini, fisik, mental, rohani ya. Tapi ada satu lagi, sosial. Ya, ternyata penanganan masalah kesehatan seyogyanya juga bisa ditata dalam kaitannya dengan masyarakat tuh hidup. Seorang tinggal dalam keluarganya, sakit anaknya, habis itu pindah ke kakaknya si anak itu, bisa pindah ke emaknya, bisa pindah ke bapak, bisa ke kakaknya. Itu ada lingkungan, ada satu tatanan sosial di dalam kelompok masyarakat ini, ya. Dan penularan penyakit itu bukan hanya berkaitan dengan permasalahan penyakitnya saja, ada faktor lain, faktor sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kita kan ingin sebetulnya sakit tidak terjadi. Iya. Kita ingin masyarakat itu sehat. Apa betul masyarakat itu seyogyanya sakit, begitu kan? Iya, dok. Sehingga katakanlah bisnis kedokteran ini bisa berkembang, begitu kan? Enggak. Kita menginginkan masyarakat yang sehat, gitu ya. Kalau bisa rumah sakit itu tentu pasiennya juga berkurang. Karena di dalam sistematika mengenai penanganan pasien penyakit gitu, yaitu ada beberapa lapis. Lapis yang pertama itu adalah promotif, masyarakat itu harus sehat. Yang kedua preventif, jangan kena penyakit. Baru yang ketiga namanya kuratif. Apa itu kuratif? Yaitu mengobati. Kalau dia sakit kan dia pergi ke rumah sakit. Dari sakit yang ringan datang ke dokter ya, sampai sakit yang berat perlu dirawat, sampai dioperasi dan sebagainya. Nah ini ada yang keempat, rehabilitatif. Udah payah deh nih, udah sakit udah kagak udah tinggal tunggu hari aja. Tapi bisa disehatkan kembali, direhabilitasi lagi. Tadinya kagak bisa jalan jadi jalan, kakinya lumpuh akhirnya pakai kursi roda, pakai itu semua rehabilitasi. Nah ini kalau dibagi dua dari 4 lapisan ini, ada yang namanya yang pertama, yang kedua ini promotif dan preventif ini, itu namanya primary health care. Yang kedua itu secondary dan tertiary health care. Nah primary health care ini justru yang penting. Si orang yang saya ceritakan tadi, si pasien tadi, seyogyanya, ya kan, diberdayakan sehingga dia berkemampuan untuk juga menangani kesehatannya, jadi orang sehat dan bisa mencegah penyakit. Kalau penyakit itu datang, kan begitu. Termasuk tadi tidak merokok. Misalnya. Ya merokok nggak? Enggak. Nah, syukur. Idar nggak merokok, Idar ya? Idar juga. Ya. Jadi inilah yang menjadi kaidah-kaidah pemikiran saya waktu itu, dan saya melihat penelitian saya tidak lagi sebatas kepada manusia. Saya tertarik kepada kemasyarakatan. Ternyata ada tendensius bangsa kita ini sejak merdeka 70 tahun. Iya, 71. Nah, 71 sama umur saya. Sekarang lahir 45. Ya, 71. Bahwasanya kita mengalami kondisi masyarakat yang kurang sehat.
Kalau orang korupsi berjamaah itu sehat nggak? Enggak. Kalau tendensius perpecahan sehat nggak? Enggak. Nggak juga. Kita menginginkan cita-cita kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan. Apa cita-cita kemerdekaan? Tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pertama adalah melindungi wilayah. Jadi yang udah merdeka kita mesti lindungi supaya jangan dijajah lagi. Iya. Yang kedua adalah mencerdaskan bangsa. Dan yang tiga baru ikut di dalam perdamaian, menciptakan perdamaian dunia. Kan begitu. Tapi katakanlah kita bercita-cita masyarakat adil dan makmur. Kita kan belum sekarang. Jadi kalau udah adil, ya kan, bagus. Tapi kan harus ada makmur, adil dan makmur. Itu kurang lebih cita-cita. Tapi founding father kita ingin bangsa Indonesia itu adil dan makmur. Tapi sekarang kenapa belum, Pak Rusli? Ya itu si pasien tadi yang datang sama saya itu banyak masalah yang dihadapi. Kagak sehat dia. Saya ngelihatnya sosial ekonomi. Salah satu perangkat penting untuk menyehatkan bangsa. Ya. Kenapa, Pak? Cita-cita dulu zaman lalu gitu ya. Kan juga begitu kan. Bagaimana memperbaiki ekonomi? Terjadi ketimpangan. Aneh masih orang yang kayanya kagak ketulungan, ada yang miskin juga kagak ketulungan, kan begitu. Iya. Jadi ini harus diatur kembali kepada faktor manusia tadi. Ini makanya sejarah Indonesia perlu dikenal. Kalau kita ngomong sejarah selalu ada keterbatasan. Bagaimana ya dulu begitu. Orang kan juga mikir, kok kita bisa merdeka sih? Bagaimana caranya? Karena lorong sejarah udah panjang sekali. Wah, udah nggak ketahuan panjang, udah berapa kali lorong-lorong atau kiri kanan segala rupa. Coba suruh balik lagi. Iya. Nggak ada yang sanggup. Bagaimana sejarah kita zaman dulu? Nggak mungkin kan orang kembali ke zaman dahulu. Sejarah itu tahu, ngerti, paham, dan bisa memaknai. Sejarah itu bukan untuk masa lalu. Masa lalu kan udah lewat. Untuk hari ini dan hari esok. Maknanya harus bisa ditarik. Sejarah itu. Salah satu dari bagian yang terpenting dari sejarah kita itu, untuk apa kita merdeka? Untuk apa, Pak? Saya jadi nanya datang. Saya untuk apa kita dari merdeka? Yayasan Bung Karno. Iya. Saya dari Yayasan Bung Karno. Saya banyak membaca bukunya beliau. Banyak sekali bukunya beliau. Beliau kelihatannya yang paham. Mereka kan founding father. Dan sahabat-sahabatnya dan teman-temannya. Sejawat orang sejaman waktu itu. Itu sangat memahami untuk apa kita merdeka. Kalau andai kata generasi sekarang membanding-bandingkan, ada nih anak-anak, gimana? Kalau kita lihat Malaysia kan lain gitu ya. Langsung dia dikasih belajar jalan, udah dituntun, langsung bisa lari gitu, bisa naik sepeda gitu. Kita ini mesti jatuh bangun, udah benjol-benjol, dan belum juga bisa jalan gitu. Mereka selalu bandingkan dengan hal-hal semacam begitu lain. Bangsa kita itu teoritis mestinya dipahami. Kita punya kultur, punya budaya, kita punya cita-cita, dan sudah dijalankan. Kenapa? Belanda itu mau kembali ke sini tahun 46. Iya. 45, 46. Agresi militer kedua ya. Pertama dulu, agresi militer pertama terjadi. Ya, mereka ingin memaksakan begini loh. Saya mau nolong bangsa Indonesia supaya bisa berkenan menjadi bangsa yang maju. Tapi menurut paham saya dong, bukan paham you. Iya. Bayangkan kalau kita tidak menghargai para pahlawan-pahlawan kita di Ponorogo, ya kan, Bangku Umar, ya kan, Imam Bonjol, Imam Bonjol dan sebagainya, kita disuruh menghargai pahlawan-pahlawan Belanda, ya gak kena dong. Kita sudah mengalami revolusi namanya, yang namanya revolusi kemerdekaan. Itu pelajaran yang sangat mendasar. Jadi sejarah ini kelihatannya penting. Salah satu adalah
untuk apa kita merdeka? Bung Karno mengajarkan salah satu daripada usaha itu adalah lepas dari penjajahan apapun bentuknya. Baca buku-buku Soekarno. Dia berkata begitu. Kemerdekaan yang dicapai kita sebagai bangsa yang merdeka itu. Dan itu tidak semudah seperti kita pikirkan, apalagi di abad globalisasi seperti sekarang, kan begitu. Jadi kalau kita sudah jalan terseok-seok katalah gitu, sekarang kita sudah bukan lagi terjauh, tapi udah dituntun, udah berat gitu, sakit ini. Kesakitan itu sebagian karena kita juga berada di dalam situasi yang tidak ada orang yang mengetahui dasar sejarah bangsanya. Cuma kalau kita tahu sejarah bangsa kita itu, coba kalau yuk sudah tahu bahwa di depan itu ada lubang, yuk nggak masuk lubang. Betul. Tetapi karena yuk dalam bimbingan ini akhir sejarah kagak ada, ya kan, udah kagak bawa obor, ya kan, udah kagak bawa tungket, udah jalan terseok-seok, udah kurang makan, gizi kurang segala rupa, akhirnya masuk lagi ke lubang yang sama, masuk lagi ke lubang yang sama. Itu sejarah. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama katakanlah, ya kan, terjadi perkembangan-perkembangan situasi, terutama politik di dalam negeri. Ya kita harapkanlah kalau harus tegak hukum itu diberlakukan, kenapa enggak? Kalau pendidikan masyarakat akan hal-hal yang terbaik untuk bangsa ini, kenapa enggak? Kadang-kadang saya suka menganggap benar juga ngomongan orang tua nih, senior saya nih, ya kan, padahal dia kadang-kadang pendidikannya kagak setinggi saya gitu ya, tapi dia bijak, dia harus deh. Zaman dulu orang pinter sedikit, tapi orang baik banyak. Sekarang kan orang pinter banyak katanya. Tapi saya curiga katanya orang baik ini sedikit. Kata-kata itu sangat bijaksana menurut pendapat saya. Jadi itulah kurang lebih yang mendorong saya untuk belajar ilmu sejarah. Waktu saya akan mengikuti pendidikan S3, ada cita-cita saya untuk meneliti mengenai sejarah kedokteran. Saya punya kapasitas itu. Jadi kebetulan belum ada yang saya tahu ya, dokter yang sejarawan tuh. Saya cari-cari belum ketemu gitu ya. Saya, karena itu adalah keilmuan sendiri di luar negeri, keilmuan sendiri tuh. Sejarah dokteran, history, namanya history of medicine. History of medicine itu ternyata penting. Saya itu organisasi saya namanya juga mengenai kedokteran ya. Itu namanya Persekin, Perkumpulan Sejarah Kedokteran Indonesia. Sekarang ketuanya itu Profesor Rio Sofwandi, Profesor Rio, dia anatom, dia ahli anatomi. Nah, kita berada di bawah satu organisasi dunia namanya HOMSEA misalnya. Itu singkatan dari History of Medicine Southeast Asia. Saya sudah 4 kali ikut konferensi mereka nih, ya. Tiap 2 tahun ada konferensi. Nah, kita dimuliakan, dihormati. Kenapa? Alasannya? Sejarah kedokteran Hindia Belanda atau Indonesia nih paling tua. Kita punya sekolah kedokteran jauh sebelum Jepang. Jepang belakangan dari kita, apalagi yang lain. Jadi ilmu kedokteran yang dimaksud ilmu kedokteran modern, yuk kalau pergi ke Museum Kebangkitan Nasional tuh, Gedung Stovia dulu, Stovia tuh sekolah kedokteran pribumi itu. Zaman dulunya. Dia berdiri itu 18
49. Bayangkan berapa ratus tahun udah. Iya. Itu mulai pendidikan dokter Jawa itu. Dokter pertama kali di Indonesia siapa, Pak Rusdi? Begini, itu kategorinya memang lain ya. Pendidikan mulai 2 tahun, ditambah jadi 3 tahun, jadi 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Jadi namanya itu pendidikan dokter secara evaluator. Dicoba dulu nih orang Indonesia mampu apa enggak. Sama orang Belanda waktu itu. Iya, tapi kita dasarnya adalah dokter modern yang kita kenal sekarang. Nah itu ada tuh pameran di Museum Kebangkitan Nasional, step by step. Jadi sebelumnya nih nggak ada nih usaha untuk menangani wabah. Orang wabah ada coba berapa macam penyakit waktu itu, pes, malaria, cacar, gak ketulungan itu cacar pada saat itu. Belum lagi penyakit-penyakit infeksi oleh karena lingkungan yang jelek, kolera, disentri, ya, jamur segala rupa. Jadi rakyat itu harus mencapai satu titik penanganan masalah yang betul-betul bisa menyehatkan dia. Maka sekolah dokter Jawa itu dibangun dengan pemikiran-pemikiran dasar. Apa sih? Antara lain adalah primary health care itu. Rakyat Indonesia ternyata hidupnya memang tidak sehat. Gitu Kak. Pelajaran yang bagus. Pada awalnya orang bikin atap dari daun kelapa. Daun rumbai. Waduh, itu si tikus hobian loh. Iya. Nah, tikus tuh punya pinjal, punya kutu. Nah, kutunya itu membawa kuman, namanya Pasteurella pestis. Si kutu tuh habis dia ngisep darahnya tikus, dia mati si tikusnya. Si kutunya pindah karena dia cari kagak ada tikus lain, dia pindah ke orang, gigit orang. Itulah cerita bagaimana penyakit pes membuat kematian. Black disease namanya. Bukan hanya di Indonesia, di Eropa juga. Nah, caranya bagaimana? Rakyat itu diajarin membuat genteng. Kan murah genteng, tanah, bakar pakai bekas padi, bakar, bikin rumahnya pakai bambu, diganti, bikin batu bata. Ya dari situ juga nggak keluar duit banyak kok, rakyat udah biasa. Iya. Bikin batu bata sama genteng. Akhirnya timbullah kesehatan. Bikin rumah pakai jendela, ya kan? Udara masuk. Minum air yang sudah dimasak dan sebagai inilah sebuah hasil daripada penyelarasan baru para dokter-dokter Jawa. Dan waktu itu sedang lagi rame-ramenya usaha-usaha preventif dengan vaksinasi. Jadi yang namanya cacar itu vaksinasi tuh. Makanya pendidikan pada saat itu lebih ke arah primary health care. Bagaimana sehat dan mencegah penyakit. Angka kematian turun, angka kesakitan turun, jumlah penduduk tambah banyak. Kan gitu. Yaitu soal lain untuk penanganannya. Ya kan? Ada usaha transmigrasi, ada usaha-usaha tentu saja keluarga berencana dan sebagainya. Tapi kualitas manusia, individu dicapai dengan seoptimal mungkin sehingga dia bisa kerja baik, bisa melakukan usaha-usaha yang lebih sempurna dah gitu. Dan yang paling penting adalah bangsa Indonesia otaknya lebih maju karena gizi kan gitu, sehingga banyak yang jadi orang pintar kan gitu. Ada hal yang sebetulnya sekarang kita pertanyakan berkaitan dengan cita-cita kemerdekaan itu, berkaitan dengan sejarah pembangunan bangsa ini, berkaitan dengan perjuangan bangsa ini. Bayang kita berhasil mengusir penjajah dengan berdarah-darah ya. Iya. Berhasil kita mengusir penjajah, sudah Indonesia merdeka, udah penjajah kagak ada, ya kan? Bagaimana mengatur masyarakat sehingga akan
terus melanjutkan perjuangan di alam kemerdekaan ini dengan lancar, baik, dan mencapai tujuan, kan begitu. Kan gampang kan, kurang lebih seperti itu. Tapi karena tadi ada ketidaksehatan, terutama ketidaksehatan sosial, ini ada self destructions, merusak dirinya sendiri. Kalau orang, ya, ini zaman dulu pengalaman saya. Pak, udah nggak usah pusing-pusing, ini ada duitnya. Gitu. Wah, alhamdulillah, ini duit dari mana gitu. Kalau sekarang belakangan itu duit itu ada bututnya. Wah, duit korupsi, kagak bener nih. Jadi seyogyanya jangan sampai terjadi begitu. Karena penyakit kemasyarakatan ini yang menjadi inti permasalahan sekarang. Meskipun secara tidak langsung akhirannya menimbulkan penyakit-penyakit fisik dan mental. Ya, itulah kurang lebih kenapa saya akhir belajar sejarah ini, karena dulu memang kalau ngomongin sejarah gampang, sejarah itu kan gitu kan. Gitu kan. Ternyata nggak semudah itu. Sejarah itu banyak dalam istilahnya what is history, ya, menurut ahli sejarah namanya E.H. Carr, itu orang Inggris, dia bilang, apa sih sejarah? Never ending discussion between today and the past. Satu diskusi tanpa akhir hari ini dan masa lalu. Itulah sejarah. Kan sejarah itu kan belum seluruhnya dipahami, diketahui, bahkan ada yang tertutup. Karena banyak tanya saya, Pak, bagaimana sih itu? Bagaimana sejarah? Kayak begitu kan? Yang gilanya sekarang banyak media-media yang menyelewengkan sejarah. Jadi alhasil bukan hanya tidak diketahui, tapi banyak sejarah-sejarah baru yang bermunculan. Kita bertanya, apa betul begitu? Baik. Sejarah kan tidak seperti yang dimaksud, yang tadinya sejarah itu betul-betul bisa menjadi satu bahan, ya, yang bisa memperbaiki bangsa ini. Baik, ditahan dulu Pak Rusdi. Sip. Baik, ikhwan dan akhwat, makin seru aja pembicaraan kita bersama narasumber kita dalam Sahur Bersama Tokoh. Tadi Pak Rusdi sudah menceritakan bagaimana beliau dari pendidikan seorang dokter kemudian menjadi salah seorang ahli sejarah. Dan di sesi yang kedua nanti kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang sejarah di Indonesia. Masih bersama Rusdi Hussein dalam program Sahur Bersama Tokoh. Kami akan segera kembali setelah nada takwa berikut ini.